wabarakatuh. Baik, selamat pagi semua. Hari ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia. Kita akan surfing bahasa Indonesia bersama saya, Muhammad Misbahul Ulum, sebagai mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang melakukan PLP, program pengenalan lapangan persekolahan, seperti itu. Baik, jangan lupa silakan mengisi kolom chat kehadiran, karena ini nanti saya laporkan kepada Bu Yulia. Catatannya saya laporkan kepada Bu Yulia sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai teks anekdot. Mungkin dari kalian ada yang sudah mengetahui apa itu teks anekdot? Sudah ya? Sebelumnya sudah dipelajari? Sudah. Baik, kalau sudah, ini hanya mengingatkan saja, hanya mengulas kembali. Mungkin dari Bu Yulia sudah memberikan pembelajaran tentang teks anekdot. Saya akan hanya mengulangi teks anekdot tersebut. Hanya mengulang saja apa itu teks anekdot. Baik, teks anekdot itu apa sih? Cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran, itu terhadap tokoh yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Baik, terima kasih Mbak Selin. Ya, Mbak Selin ya? Baik, Ya. Sebelum kita lebih jauh mengenai teks anekdot, silakan untuk dicermati terlebih dahulu, dipahami apa yang ada di pada layar HP teman-teman sekalian, atau yang ini, katakan tidak pada korupsi. Baik, sebelum kita... Secara umum, teks anekdot adalah cerita singkat yang mengandung unsur lelucon, menarik dan mengesankan. Referensi lain, anekdot singkat yang menarik dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Baik, terima kasih Mbak. Jadi di sini adalah pengertian anekdot, ada teks anekdot ada dua, yaitu secara umum dan dari referensi lain. Secara umum, anekdot adalah merupakan cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lelucon, menarik dan mengesankan. Nah, dari unsur ini, apakah teks anekdot itu harus berupa unsur lelucon? Harus, karena sifatnya teks anekdot itu adalah untuk mengkritik, tujuannya untuk mengkritik. Nah, mengkritik siapa? Mengkritik orang penting atau menyindir. Nah, harus memiliki kesan humor, dan teks anekdot itu harus menyampaikan amanah dan pesan moral dari isi cerita tersebut. Nah, sebelumnya dari gambar-gambar tersebut kan tujuannya adalah mengkritik para koruptor yang sedang melakukan korupsi, akan tetapi diam, malah mengatakan tidak pada korupsi tersebut. Nah, sangat dari referensi lain, teks anekdot merupakan cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, jadi dalam referensi lain ini ditambahkan bahwa teks anekdot itu kritikannya berupa mengenai orang-orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, kejadian yang sebenarnya adalah kejadian yang berupa fakta, seperti itu. Nah, lalu muncul pertanyaan seperti ini, lalu apa perbedaan teks anekdot dengan teks humor? Nah, teks anekdot dan teks humor itu tentu saja berbeda. Dalam cerita humor, semua unsurnya berdasarkan pengalaman pribadi. Tidak semuanya unsur yang ada di dalam teks humor itu berupa pengalaman pribadi. Artinya struktur, entah itu dari strukturnya atau dari unsur-unsurnya, itu tidak berdasarkan pengalaman pribadi atau fakta. Dan ceritanya hanya dibuat saja atau hanya bualan saja, dan tujuannya adalah menghibur dan otomatis rekaan, seperti itu. Nah, ini ada ada kolom dari aspek ide cerita. Teks anekdot itu dari peristiwa nyata, dari peristiwa fakta, dan tidak rekaan tentunya. Nah, selanjutnya isi ide cerita pada humor itu adalah rekaan. Rekaan ini adalah kita hanya membuat saja dan hanya berisi tentang bualan-bualan saja, tidak datang dari peristiwa nyata. Selanjutnya dari isi teks anekdot, ini masalahnya terkait tokoh publik atau menyangkut orang banyak. Selanjutnya dari teks humor, masalah kehidupan sehari-hari. Tentu saja kalau dari isi ini menyinggung tentang tokoh publik atau menyangkut orang banyak, seperti pemerintahan, seperti seperti organisasi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada fungsi komunikasi. Di sini menyampaikan kritik atau sindiran, sedangkan humor hanya menghibur, hanya sebatas menghibur, tidak menyampaikan kritik atau sindiran. Nah, mungkin kalian ketahui ada komika pada stand up comedy itu bernama Abdul Arsyad. Mungkin kalian tahu. Nah, itu seringkali menyampaikan teks anekdot, itu seringkali menyampaikan anekdot tentang sindiran kepada pemerintahan. Seperti itu. Nanti coba dicari pada kanal YouTube Abdul Arsyad, seperti itu. Nah, selanjutnya ada makna tersirat. Teks anekdot ada makna atau pesan tersirat, ada maknanya. Apabila teks anekdot ada makna yang terkandung dalam sebuah teks anekdot tersebut. Nah, selanjutnya adalah humor, tidak ada makna tersirat atau pesan tersirat. Nah, sedangkan humor ini tidak ada maknanya, artinya hanya sebatas menghibur yang kita pelajari tadi, tidak ada unsur-unsur mengkritik. Nah, selanjutnya dari bentuk dari teks anekdot itu sendiri memiliki struktur akan kita pelajari pada slide selanjutnya. Dan teks humor itu bebas, strukturnya bebas. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks anekdot. Saya minta tolong kepada Muhammad Arifin. Ya, Pak. Baik, silakan. Saya minta tolong untuk dibacakan, Mas, ciri-ciri teks anekdot. Ya. Ciri-ciri anekdot. Isinya kisah-kisah yang memiliki humor atau lelucon, membuat pembaca terhibur dengan lelucon dalam teks. Isinya bersifat menyindir mengenai orang penting atau lembaga organisasi atau kritik halus yang tidak menyinggung pembaca, pendengar, atau orang diceritakan. Memiliki tujuan tertentu, misalnya media penyampaian, pandangan, dan aspirasi diselipkan dalam humor ke hadapan publik. Kisahnya disajikan hampir serupa dengan dongeng, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis.
Baik, terima kasih Mas Muhammad Arifin. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama adalah isinya kisah-kisah yang memiliki kesan humor atau lelucon. Lah tentunya kalau ciri-ciri teks anekdot harus memiliki kesan humor atau lelucon agar pembaca itu menggelitik hatinya. Dan yang kedua adalah membuat pembaca terhibur dengan kelucuan dalam teks. Nah, pada poin B sangat berkesinambungan dengan poin A. Nah, apabila memiliki kesan humor, otomatis pembaca harus terhibur dengan lelucon dalam teks seperti itu. Nah, selanjutnya adalah isinya bersifat menyindir. Nah, tentunya ini adalah bersifat menyindir merupakan inti dari teks anekdot tersebut. Sifatnya adalah sindiran, sifatnya adalah mengkritik, menyinggung seperti itu. Akan tetapi kritikannya ini halus, singgungannya adalah halus dan tidak menyinggung pembaca. Artinya pembaca seakan-akan hanya tertawa melihat itu, akan tetapi hatinya menggelitik seperti itu. Selanjutnya adalah memiliki tujuan tertentu, misalnya media penyampaian pandangan dan aspirasi diselipkan dengan humor ya ke hadapan publik. Nah, tujuan tertentunya adalah untuk mengkritik orang-orang sosial, lembaga-lembaga sosial seperti lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga organisasi, lembaga-lembaga yang lain yang itu sifatnya adalah pemerintahan, orang yang berada di atas seperti itu. Nah, kesannya adalah ada humor, dan ini biasanya teks anekdot ini berada pada media-media massa seperti koran, seperti internet atau yang lain. Yang selanjutnya kisahnya disajikan hampir serupa dengan dongeng. Nah, ini hampir serupa dengan dongeng. Ala kadarnya seperti dongeng seperti apa? Nah, selanjutnya adalah menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering berhubungan secara umum dan realistis. Seperti pada ciri-ciri sebelumnya, seperti gambar-gambar sebelumnya, pada slide sebelumnya, bahwa tikus digambarkan sebagai koruptor. Nah, ini ada hubungannya dalam menceritakan tentang karakter hewan dan sering berhubungan secara umum dan realistis. Nah, pada gambar sebelumnya ada koruptor. Dia koruptor, dia jelas-jelas koruptor. Akan tetapi dia meneriakan serangan tidak pada koruptor. Nah, kan ini aneh seperti itu. Ini merupakan teks anekdot. Ini hanya teks anekdotnya lucu seperti itu, mengandung humor dan lucu. Mbak Zilda Aini, saya minta tolong untuk dibacakan struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot. Judul berbentuk singkat dan langsung merujuk pada hal atau objek yang akan dikisahkan. Abstrak. Bagian pembukaan yang gunanya memberikan gambaran tentang isi teks kepada pembaca. Orientasi. Bagian awal dari kejadian atau menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa utama. Krisis. Bagian di mana mulai muncul masalah unik atau tidak biasa pada tokoh. Reaksi. Bagian ini menggambarkan bagaimana tokoh menyelesaikan masalahnya. Koda. Bagian akhir dari cerita dan dapat berupa kesimpulan. Baik, terima kasih Mbak Zilda Aini. Selanjutnya adalah struktur teks anekdot. Yang pertama ada judul. Judul ini otomatis dalam sebuah cerita harus ada. Dalam cerita apapun, dalam teks apapun, judul harus ada, dan letaknya tentu saja di atas. Tetapi ada karangan-karangan yang lain, kadang judul ditaruh di akhir cerita. Judul dan bentuknya singkat dan langsung merujuk pada hal atau objek yang akan dikisahkan. Selanjutnya adalah abstrak. Abstrak ini merupakan bagian pembukaan yang gunanya memberikan gambaran tentang isi teks pada pembaca. Nah, abstrak ini merupakan gambaran umum tentang apa yang akan diceritakan pada pada cerita selanjutnya. Abstrak ini seringkali dijumpai pada teks anekdot itu, seringkali dijumpai dengan kata-kata seperti ini, dengan kalimat seperti ini. Pada siang hari, pada kemarin malam, pada 2 tahun yang lalu, pada 3 tahun yang lalu, pada 24 jam yang lalu, pada sore hari kemarin, pada hari kemarin, seperti itu. Ini menggambarkan gambaran umum. Nah, abstrak ini merupakan bagian tentang gambaran tentang isi teks pada pembaca. Selanjutnya adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dari kejadian atau menjelaskan latar belakang. Nah, orientasi ini merupakan latar belakang terjadinya masalah yang ada dalam isi dari krisis seperti itu. Nah, latar belakangnya seperti apa? Peristiwa utamanya itu menyangkut apa seperti itu. Selanjutnya ada krisis. Krisis ini merupakan bagian di mana mulai muncul masalah unik dan tidak biasa pada tokoh. Nah, krisis ini merupakan inti dari sebuah teks anekdot tersebut. Ini tujuannya yaitu mengkritik, terdapat unsur lelucon, mengandung humor, mengkritik, dan tentunya ada amanat-amanat yang akan disampaikan oleh yang ada dalam krisis ini. Krisis ini merupakan inti dari teks anekdot tersebut. Nah, selanjutnya ada reaksi. Reaksi ini bagian menggambarkan bagaimana tokoh menyelesaikan masalahnya. Reaksi ini merupakan tanggapan kita terhadap gambar tersebut, tanggapan kita terhadap lelucon tersebut. Dan reaksi ini merupakan unsur di mana latar belakang dan permasalahan itu diselesaikan. Ada penyelesaian, cara penyelesaian seperti itu. Nah, selanjutnya ada koda. Koda ini merupakan bagian akhir dari cerita dan dapat berupa kesimpulan. Nah, koda ini dalam beberapa referensi ini bisa ada, bisa tidak. Akan tetapi biasanya koda ini selalu ada, akan tetapi. Nah, apabila dalam teks tersebut tidak ada kodanya, ya tidak apa-apa. Itu memang dari karangan dari beberapa orang-orang, dari karangan-karangan yang tidak menyantumkan koda. Kepada Mas Muhammad Sultan. Ya, Pak. Baik. Saya minta tolong Mas untuk dibacakan ciri kebahasaan. Ya, teks anekdot mengandung kata atau frasa yang menyatakan peristiwa masa lalu. Misalnya, kemarin, beberapa saat yang lalu, tahun lalu, 2 tahun yang lalu, dan lain sebagainya. Teks anekdot mengandung kalimat retoris, misalnya bagaimana bisa aku mengabaikan kamu? Apakah kamu tidak memiliki hati nurani? Atau mana mungkin aku melakukan itu? Teks anekdot menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, misalnya setelah, sementara, sesudah, sejak, tentang, apabila, bila, hingga, dan lain sebagainya. Teks anekdot mengandung kata kerja aksi, misalnya memakan, mengambil, menaiki, mencemari, membaca, dan lain sebagainya. Teks anekdot mengandung kalimat perintah, misalnya tolong ambilkan berkas itu, tolong tutup pintunya, cepat kembali, dan lain sebagainya. Teks anekdot mengandung kalimat seru, misalnya cantiknya gadis itu, bejat sekali koruptor itu, wah banyak sekali uangmu, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Mas. Nah, selanjutnya ada ciri kebahasaan yang pertama adalah teks anekdot mengandung kata atau frasa yang menyatakan peristiwa masa lalu. Nah, kata atau frasa yang menyatakan peristiwa masa lalu ini biasanya berada pada abstrak.
Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, abstrak itu mengandung kata-kata peristiwa yang terjadi, yang melatar belakangi suatu peristiwa, suatu teks seperti itu. Nah, teks anekdot ini mengandung kata frasa yang menyatakan peristiwa masa lalu seperti kemarin, beberapa saat yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau tadi malam. Itu merupakan peristiwa masa lalu. Selanjutnya adalah teks anekdot mengandung kalimat retoris. Apa sih kalimat retoris itu? Kalimat retoris adalah kalimat yang umumnya sudah ada jawabannya dan sebenarnya tidak perlu ditanyakan, akan tetapi hanya memperkuat saja, memperkuat pertanyaan tersebut, memperkuat suatu kejadian tersebut, seperti bagaimana bisa aku mengabaikan kamu, apakah kamu tidak memiliki hati nurani, dan mana mungkin aku melakukan itu. Seperti saya sudah makan dan teman saya bertanya pada saya, teman saya tahu kalau saya sudah makan itu tahu, akan tetapi dia bertanya kembali kepada saya, apakah kamu sudah makan. Itu merupakan kalimat retoris. Nah, selanjutnya ada teks anekdot mengandung konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, seperti setelah, sementara, sesudah, sejak, tatkala, apabila, bila, hingga, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada teks anekdot mengandung kata kerja aksi. Kata kerja aksi ini merupakan kata kerja yang kita sedang melakukan sebuah pekerjaan, kita melakukan aksi, kita melakukan sebuah pekerjaan, dan ini misalnya memakan, mengambil, menaiki, mencemari, membaca, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada teks anekdot mengandung kalimat perintah, misalnya tolong ambilkan berkas itu, tolong tutup pintunya, cepat kemari, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah teks anekdot mengandung kalimat seru, seperti cantiknya gadis itu, bejat sekali koruptor itu, wah banyak sekali uangmu, dan lain sebagainya. Minta tolong kepada Mbak Agiva untuk menjadi Amar, dan Mbak Alif Vianur menjadi Amir. Ya, sebelumnya saya kasih pengantar dulu. Baik. Yang pertama, baju termahal. Pada suatu malam, di pos ronda depan rumah Amar, pada waktu itu Amir yang sedang bermain game online, tiba-tiba Amar bertanya dan membuka pembicaraan baru karena kesunyian malam. Silakan. Mir, ternyata banyak politisi di negeri kita yang sudah kaya raya. Apa itu juga sudah tahu, Mar. Saking kayanya mereka sampai mampu memiliki baju termahal di Indonesia. Baju termahal di Indonesia? Baju apa itu? Ya, apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Kok malah baju tahanan KPK? Iyalah, teman. Nah, kamu pikir seorang polisi minimal harus mencuri uang negara 1 miliar terlebih dahulu baru bisa memakai baju tersebut. Oh, Mas. Baik, seketika Amir langsung berhenti memainkan game online dan memikirkan kebenaran fakta yang terjadi dalam negeri ini. Baik, terima kasih Mbak Agiva dan Alifia Nur. Baik, pada struktur yang pertama ada judul. Judulnya adalah baju termahal. Yang kedua adalah abstrak. Abstrak ini yang saya beri contoh tadi merupakan kata atau frasanya itu mengandung baik, kata atau frasanya itu mengandung kejadian masa lalu. Nah, ini abstraknya mengandung pada suatu malam di pos ronda. Pada suatu malam itu merupakan kejadian masa lalu dan diceritakan hari ini, akan tapi kejadiannya tadi malam atau yang lalu, kejadian pada suatu malam yang lalu. Nah, selanjutnya ada orientasi. Orientasi ini munculnya latar belakang. Latar belakang adanya suatu peristiwa yang akan diungkit pada krisis. Selanjutnya adalah krisis. Nah, krisis ini dicontohkan pada kok malah baju tahanan KPK. Iyalah, coba kamu pikir, seorang politisi minimal harus mencuri uang negara minimal 1 miliar terlebih dahulu baru bisa memakai baju tersebut. Nah, artinya di sini baju termahal yang dimaksud adalah para koruptor harus mencuri uang negara, uang rakyat agar bisa memakai baju tersebut. Nah, ini adalah merupakan sindiran terhadap orang-orang pemerintahan, orang-orang para politisi yang menggunakan haknya secara sepihak untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya merupakan reaksi. Ini merupakan reaksi Amir. Setelah Amar melakukan pembicaraan yang seperti itu, reaksi Amir bagaimana? Ternyata reaksi Amir merupakan, oh maksud kamu gitu toh, baru ngerti aku. Nah, ini merupakan reaksi yang ditimbulkan dari ketika Amar melakukan sebuah anekdot. Anekdotnya berupa mencuri uang negara 1 miliar terlebih dahulu, baru bisa memakai baju termahal tersebut. Nah, ini koda. Berhubung ini teksnya merupakan ada koda, kodanya berupa seketika Amir langsung berhenti memainkan game online dan memikirkan kebenaran fakta yang terjadi dalam negeri ini. Baik, sebelum kita lanjut ke LKPD, mungkin ada yang tidak paham, mungkin ada yang perlu didiskusikan. Mari, ada yang tidak paham mungkin bisa ditanyakan sebelum kita lanjut ke LKPD. Baik, barangkali nanti ada yang tidak paham, ada yang belum dimengerti, silahkan untuk japri ke saya. Baik, di sini ada LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Di sini ada 2 kutipan teks anekdot. Yang pertama adalah KUHP, yang selanjutnya adalah kisah pemulung. Nah, di sini IPS 2 dan IPS 3 ya. Dari IPS 2, saya membagi 2 kelompok, yaitu kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Yang perempuan silahkan mengerjakan yang KUHP, sedangkan yang laki-laki mengerjakan kisah pemulung. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Nanti kita jelaskan. Nah, dari IPS 3 saya membagi 2 kelompok juga. Yang dari perempuan mengerjakan kisah pemulung, yang laki-laki mengerjakan KUHP. Seperti itu. Nah, pengumpulannya bagaimana? Pengumpulannya nanti dikoordinir oleh ketua kelas. Ketua kelas dari IPS 2 dan 3 siapa? Saya. Mas siapa? Mas Arifin. Dari IPS berapa? IPS 3. IPS 2 siapa? Rohma. Baik, kira-kira nanti bisa dikoordinir filenya dijadikan satu, dikirim melalui WhatsApp saya, bisa Mas? Sama. Baik. Terima kasih sebelumnya untuk ketua kelas.
Sebenarnya bagaimana? Cara pengerjaannya bagaimana? Yang pertama adalah tentukan unsur dalam teks anekdot. Strukturnya berupa apa? Abstraksi, abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, abstrak ini terdapat pada kutipan teks anekdot di atas itu yang bagian mana? Abstrak itu yang bagaimana? Orientasi itu yang bagaimana? Orientasi abstrak itu bagian mana? Sebutkan paragraf berapa. Orientasi itu yang bagaimana? Sebutkan paragraf berapa dan tulis seperti ini. Contohnya abstrak seorang dosen, ini contoh ya, abstrak seorang dosen Fakultas Hukum dari Universitas sedang memberikan kuliah pidana, seperti itu. Paragraf pertama atau paragraf 1. Selanjutnya adalah krisis, reaksi, dan koda. Yang kedua, tentukan kelucuan teks anekdot yang terdapat pada bagian teks. Pada bagian mana? Selanjutnya arti istilah kasih uang habis perkara dalam teks tersebut adalah apa? Makna tersirat pada teks anekdot tersebut adalah apa? Teks anekdot berjudul KUHP terdapat kritikan dalam kalimat mana? Seperti itu. Baik, mungkin nanti ada yang perlu didiskusikan, silakan untuk japri pada saya. Materi dan LKPD nanti akan saya kirimkan ke WA group kelas 10 IPS 2 dan 10 IPS 3. Baik, ini yang hadir sekitar 30 orang. Nanti saya presentasi. Baik, mungkin ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan sebelum saya menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Baik. Sebenarnya jam berapa, Pak? Kenapa? Pengumpulannya terakhir jam berapa? Pengumpulannya sekarang hari Senin. Hari Rabu bisa. Sebelum hari Rabu malam bisa. Saya tunggu hari Rabu atau hari Selasa atau nanti juga bisa. Ya. Baik, terima kasih untuk Mbak Selin untuk pertanyaannya. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Selamat mengerjakan, selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Semangat untuk pagi hari ini, meskipun pagi hari ini terpantau mendung di Kota Malang. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Silakan untuk melakukan live. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih kembali. Selamat beraktivitas. Mantap.